Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmatnya lah kita hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Demikian pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai contoh, ya, kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin, ya, sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa kasih sayang di alam ini, wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membaca tafsir surah An-Naba, ya, surah An-Naba. Tentunya surah An-Naba ini karena agak panjang, ya, terdiri dari 40 ayat, jadi mungkin hanya 10 ayat atau 11 pada subuh kali ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, ay an ayyi syai'in yas'alu haula'il jahiduna ba'duhum ba'dha. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, tentang apa sajakah yang mereka tanyakan kepada sebagian yang lain. Wa aslu amma, kalimat amma yaitu an dengan ma, ya, an dengan ma. Udghimatil mimu fin nun wa huzifat alif. Dileburkan mim, digabung itu mim ke huruf nun dan dibuang alifnya. Amma, ya, ya semestinya amma, tapi dibuang alifnya karena ma di sini al-istifhamiyah, yaitu ma yang mengartikan pertanyaan. Jadi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka bertanya-tanya di antara mereka, ma apa, ya. Walaisal muradu huna mujarradul istifham,
Tapi pada kalimat ini bukan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Wa innamal muradu tabkhimul amri wa ta'zimih. Akan tetapi yang diinginkan pada kalimat amma di sini dengan dibuang alifnya yang tidak menunjukkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban adalah tabkhimul amr, besarnya perkara ini, besarnya perkara ini atau urusan ini, yaitu tentang hari kebangkitan, wa ta'zimi. Wa qad kana al-musyrikuna yatasaaluna 'anil ba'tsi fima bainahum. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin di Mekah kala itu mereka saling bertanya-tanya tentang hari kebangkitan di antara mereka. Wa yakhuduna fih, bahkan orang-orang musyrikin bercerita panjang lebar tentang hari kebangkitan ini, ingkaran wastizaan. Akan tetapi berbicara panjang lebar di sini ingkar wastizaan, justru mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, bahkan wastizan, bahkan mereka mengolok-olok ya nelekele kata ngamu gaje nuga gaya tu. Mereka menjadikan olok-olokan tentang hari kebangkitan ini, ejekan. Faja al-labdu bisighatil istifham, maka pada kalimat amma di sini datang dengan lafaz bentuk pertanyaan, tafkhim wa tahwil, untuk menyampaikan berita yang dahsyat, berita yang besar, wa tahwil, dan menakutkan, wa ta'jibis sami'in min amril musyrikin, dan membuat heran bagi pendengar, bagi orang-orang yang mendengar dari perkara-perkara dari urusan kaum musyrikin. Summa dzakara ta'ala dzalikal amral khatir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang besar ini, perkara yang besar itu. Faqala, Allah berfirman, anin naba'il azim, ay yatasaaluna 'anil khabaril 'azim al-hammi wa huwa amrul ba'tsi, yaitu mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar, berita yang dahsyat dan penting, yaitu perkara hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ay alladzi ikhtalafu fihi ma baina syakun fi wuqu'ihi, yang mereka berselisih paham, berbeda pendapat dalam persoalan hari kebangkitan, antara suatu keraguan akan terjadinya, wa mukadzabin munkarin lihusulihi, mereka mendustakan, mengingkari lihusul akan terjadinya hari kebangkitan. Kalla saya'lamun rid'un wa zijrun, ay liyartadi' ulaikal mukadzibun anit tasa'uli anil ba'thi. Nah, ini kalla saya'lamun sudah merupakan teguran, ditegur, larangan, ay liyartadi' ulaikal mukadzibun, tegurlah mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dari bertanya-tanya tentang hari kebangkitan. Aja mau kutanangi
Jangan ditanyakan. Yang jelas ditegur. Jangan ditanyakan lagi tentang hari kebangkitan ini. Fasaya'lamuna haqiqatal hali. Karena mereka akan tahu, keadaan yang sesungguhnya. Yang diajar ku tanangi musimah tu. Jangan tanyakan, kamu akan tahu nanti keadaan yang sesungguhnya. Hina yarawnal ba'tsa amran waqi'an, ketika mereka sudah melihat hari kebangkitan betul-betul terjadi. Wa yarawna 'aqibata istihza'ihim, dan mereka akan melihat akibat dari ejekan mereka. Ya, tadi mereka berpanjang lebar cerita, mengingkari, bahkan menjadikan ejekan olok-olokkan. Kalau saya lamun, akan mereka tahu nanti. Ya, mereka akan melihat akibat dari ejekan mereka. Tsumma kalla saya'lamun. Ta'kidun lil wa'id ma'at tahwil. Ini kalimat penegasan. Tadi kalau saya lamun, summa kau ditegaskan lagi, nulangi sih, ya, diulang lagi, menegaskan lil wa'id, ancaman, ditegaskan ancamannya, ma'tahwil, ya, dengan menakutkan. Ay saya'lamuna ma yahillu bihim minal adabi wan nakal. Mereka akan tahu apa yang akan terjadi dengan mereka minal azab wan nakal, ketika sudah mendapatkan azab dan hukuman. Mereka akan tahu. Thumma asyara ta'ala ilal adillati dallati ala qudratihi ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dengan dalil atau bukti ad-dallati ala qudrati ta'ala, yang menunjukkan atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimul hujjata 'alal kuffar fima ankaruh min amril ba'thi, untuk memberikan alasan, untuk memberikan dalil kepada orang-orang kafir atas apa yang mereka ingkari dari persoalan hari kebangkitan. Jadi Allah memberikan dalil kepada mereka yang menunjukkan betapa kemampuan Allah Subhanahu wa taala, memberikan dalil hujjah kepada orang-orang kafir apa yang mereka ingkari tentang hari kebangkitan ini. Wa ka'annahu yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, innal ilah alladhi qaddara ala ijadi hadhihi makhluqatil 'idham, ya, sesungguhnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengadakan semua makhluk ini, qadirun ala ihya'in nasi ba'da mautihim. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan manusia setelah mereka mati. Faqala, lalu Allah berfirman, berkata, alam naj'alil arda mihada, ay alam naj'al hadhil arda allati taskununaha mumahhidatan lil istiqrari 'alaiha. Bukankah kami jadikan bumi ini yang kalian tempati, yang kalian bertempat tinggal, mumahhidatan, sebagai tempat tidur, ya. Bukankah kami jadikan bumi ini yang kalian tempati sebagai tempat tidur,
lil istiqrari 'alaiha, untuk menetap di atasnya, wa taqallubi fi anhiya, ataupun tidak menetap di atasnya. Ja'alnaha lakum kal firash wal basat, kami jadikan bumi ini untuk kalian seperti kasur, dan hamparan. Litastaqirru ala dhahriya, agar kalian menetap di atasnya. Wa tastafidu min suhuliha alwasi'ah bi anwa'il mazru'at, dan kalian mengambil faedah, mengambil beberapa manfaat ya dengan mudahnya yang luas ini dengan berbagai macam tanaman-tanaman. Wal jibala autada, ay waja'alnal jibala kal autad lil ardi tuthabbituha li alla tamida bikum kama yathbutul baitu bil autad. Atau kami jadikan gunung-gunung kalau autad, ya, seperti apa ini, paku, pasokna. Lil ard, paku untuk bumi. Tutsabbituha, yang membuat bumi ini tetap kokoh agar tidak bergoyang, seperti halnya tetapnya kokohnya rumah, ya, kokohnya rumah dengan paku. Qala fit tashil, Imam Abdul Qasim berkata dalam kitab tafsirnya, syabbahaha bil autad li'annaha tamsukul arda an tamida. Allah menyamakan dengan paku karena gunung-gunung itu menahan bumi agar tidak bergoyang. Wa khalaqnakum azwaja, ay waja'alnakum ayyuhan nasu asnafan zukuran wa inathan. Jadi Allah berkata lagi, kami jadikan kalian wahai sekalian manusia, ya, berbagai macam kelompok dari laki-laki dan maupun perempuan. Liyantadima amran nikahi wat tanasul, untuk ya mengatur ya, urusan persoalan nikah dan urusan keturunan. Wala tanqati'ul hayatu an zahri hadzal kaukabil ardi, ya, agar tidak terputus kehidupan di muka bumi ini. Waja'alna naumakum subata, ay waja'alna an-nauma rahatan li abdanikum qati'an li ashghalikum tatakhallasuna bihi min masyakil amali bin nahar. Kami jadikan tidur sebagai istirahat badan kalian. Kami jadikan tidur supaya badan kalian itu istirahat. Qati'an li ashghalikum, menghilangkan kesibukan kalian. Tatakhallasuna bihi, ya, engkau kalian menghilangkan dari kesusahan pekerjaan, ya, di siang hari. Ya, masih panjang ya tentang ini, apa namanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah yang pertama dari bacaan kita tadi, orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan setelah mati, ya, mereka saling bertanya-tanya tentang terjadinya atau tidak. Kemudian istifham, pertanyaan di sini menunjukkan perkara yang dahsyat. Kemudian orang-orang musyrikin berbeda pendapat, ya, akan keraguan, akan ragu terjadinya hari kebangkitan. Bahkan mereka mendustakan dan mengingkari terjadinya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kebangkitan, ya, dan mempertegas bahwa jangan kau pertanyakan tentang terjadinya kebangkitan, karena pasti kalian akan tahu karena yang sesungguhnya, dan mereka akan tahu betul-betul akibat rasakan azab dan hukumannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dari kemampuan kekuatannya, mengarahkan semua makhluk ini mampu menghidupkan manusia setelah manusia mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh kekuatannya, itu menciptakan bumi
sebagai tempat tinggal seperti kasur. Kemudian Allah tumbuhkan macam-macam tanaman untuk dinikmati kita ini manusia. Kemudian ciptakan gunung-gunung ya sebagai pakunya bumi agar tidak bergoyang. Dan yang keempat, diciptakan laki-laki dan perempuan ya agar ada pernikahan dan keturunan supaya tidak putus kehidupan. Dan yang terakhir adalah Allah SWT menciptakan malam. Allah menciptakan ya gunung-gunung ya, belum sampai sini ya. Ayat sebetulnya nanti ayat setelahnya Allah menciptakan malam tempat sebagai waktu istirahat. Saya kira dari bacaan kita ini karena sudah hampir 20 menit ya, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua ya, khususnya bagi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar tafsir An-Naba, di mana orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Itu orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Artinya mengingkari Al-Quran. Di saat ini, baru-baru ini kita dikagetkan, bukan mengingkari, tapi bahkan Al-Quran itu diinjak-injak, bahkan dibakar dan seterusnya. Pertanyaan saya, kenapa, apa kira-kira hikmahnya, atau kenapa Allah tidak langsung memberikan sanksi atau hukuman atau azab kepada orang-orang penghina Al-Quran ini? Ya sekarang ini, ya sekarang ini baru-baru terjadi di luar negeri itu, ada orang yang membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, bahkan dijadikan seperti apa namanya, diberaki Al-Quran. Kenapa kira-kira Allah tidak langsung memberikan azab atau hukuman kepada orang-orang seperti ini? Karena ini sudah keterlaluan. Bahkan orang-orang Islam sedunia itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Kami mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi ya sekarang ini seperti halnya di dalam surah An-Naba ini ya, orang-orang musyrikin kafir di Mekah saat itu ya, mereka mengejek-ejek Al-Quran, mengejek-ejek kata terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, di zaman kita sekarang ini ya sering kita lihat ya di medsos, orang-orang anti-Islam ya justru menginjak-injak Al-Quran, bahkan dirobek-robek Al-Quran ya, bahkan nabiraki apa Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak kasih azab? Kenapa Allah tidak kasih azab? Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab secara langsung, kita sudah yakin bahwa suatu saat ya kamu akan diberikan azab. Yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mungkin orang-orang Islam ya, orang Islam sendiri yang mungkin yang mengingkari suatu misalkan salat misalkan, terus Allah kasih langsung azab, langsung Allah kasih siksaan, berarti tidak ada orang kafir, tidak ada orang apa sadar man nih tahu dia naga kata maja kong kada saya pugau langsung yaling pacal lah. Sekarang ini ya betul-betul Allah menguji kita. Allah memberikan keyakinan ya, kalaupun tadi mereka menginjak-injak Nabi Raki, kita berkeyakinan deh muita tuh matu ya, kalla saya lamun itu saja. Jadi kalau tidak sekarang, kalla saya lamun, kalian kan tahu ya, muita tuh matu. Jadi saya kira begitu jawabannya. Jadi apa, orang-orang yang menghinakan Islam apa nah jambangi kurangnya ya, kita berkeyakinan ini kalla itu ini jawabannya ya, muita matu. Jadi ya kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok lusa. Kemudian yang berikut ya, bukankah petuah atau kata hikmah orang Bugis, Allah itu pasiwala atau pasilan nereng toh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya langsung saja Pak Ustaz. Tadi di ayat ke-7 tidak salah, wal jibala autada. Ya. Jadi gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasok. Iya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, apakah ada hubungannya dengan sekarang faktanya sekarang ini bahwa manusia banyak Merusak gunung. merusak gunung, ya, diambil timbunan, meratakan gunung, Iya. sehingga sekarang banyak terjadi gempa bumi dan sebagainya, bergoyangnya bumi. Apakah ada hubungannya dengan ayat tadi ini? Iya, Bahwa sudah diperingatkan bahwa ini gunung-gunung gunanya untuk memasok supaya bumi tidak guncang dan sebagainya. Betul. Iya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Saya masih ingat sekali ketika tahun-tahun pertama saya datang dari Mesir. Ayat ini sering saya ceramahkan, wal jibala autada. Karena saya melihat setelah sampai di sini bahwa ternyata termasuk kita di Pindrang banyak gunung-gunung dikeruk, ya, bahkan diratakan. Jadi saya sampaikan bahwa yang mungkin pihak-pihak yang terkait yang bisa menghentikan ini, hati-hati, saya bilang hati-hati, karena ini ayat mutlak. Ayat ini mutlak berlaku sampai hari kiamat, bahwa gunung-gunung itu pakunya bumi. Jadi kumulai hati-hati kok. Makanya tadi dikatakan seperti dalam tafsir ini bahwa seperti halnya kokohnya rumah karena ada pakunya, tapi kok terbuka terlau nih ropasono matu mana itu sana terbuka-buka itu bolata. Jadi kalau pakunya ini dibuang, dikasih hilang, kalau dikatakan ada hubungannya dengan, iya betul, iya saya kira ada hubungannya sekali, karena ini ayat mutlak. Tidak boleh lagi diotak-atik, ini harga mati, bahwa gunung itu adalah pakunya bumi. Jadi kalau mau diratakan, ya hati-hati. Jadi saya sering sampaikan bahwa mohon pihak-pihak yang terkait, apakah ini akan dibiarkan? Ya, kalau dia akan dibiarkan, ya jangan kaget, jangan bertanya-tanya. Kalau ya gempa, itu akibatnya. Wal jibala autada. Bukankah juga di surah apa ini? Di ayat lain, gunung-gunung itu kan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau dirusak, ya Allah meninggikan gunung. Jadi kalau dirusak, ya berarti kita menghilangkan ayat itu. Jadi saya kira betul ya, ada sangat berat sekali katanya dengan gempa ketika gunung-gunung ini diratakan. Berarti itu adalah sebuah pelanggaran yang besar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Al-Quran ini kan disusun setelah Nabi wafat. Nah, apakah ada petunjuk dari para sahabat disusunnya ini Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah selanjutnya, dan pengaturan juz-juznya? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaturan surah ini tentu sudah ijma, ya, dari para sahabat, karena Nabi kan sudah meninggal. Nabi itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, baru menyampaikan ke Abu Bakar, ya, Abu Bakar bagaimana ini, ya, Al-Quran masa kita tidak bukukan? Tentu dari mereka para sahabat sudah bersepakat, ya. Jadi saya kira ini dan kita sekarang ini hanya tinggal ittiba, mutaba'ah, ya, kita mengikuti sahabat, tahu? Jadi kata Nabi, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, ya, dan seterusnya. Ikuti sunnahku, ikuti sunnah khulafair rasyidin. Ya, apa yang dilakukan oleh khalifah khulafair rasyidin, ya, kita sami'na wa ta'na, kita ikut saja. Jadi tidak boleh lagi diotak-atik ini Al-Quran. Ya, tidak boleh surah Al-Fatihah dikasih pindah di tengah. Tidak boleh lagi misalkan ada percetakan, salah ini, kasih pindah surah Al-Fatihah di pertengahan, surah An-Nas di itu tidak boleh lagi, ya. Kita harus sami'na wa ta'na. Jadi adakah petunjuk dari Nabi? Tentu kan sudah meninggal, tentu tinggal petunjuk dari para sahabat, dan mereka pasti sudah ijma, ya, sepakat semua, tidak ada yang memperselisihkan.
Ya, sekian seperti saja jawabannya. Karena coba contoh toh, misalkan surah ini bukan surah Al-Fatihah pertama, bukan ini. Pasti bertanya lagi bilang, kenapa ini pertama? Kenapa bukan? Jadi pertanyaan yang tidak akan ada habisnya kalau itu mau di apa namanya? Magina iye yolo. Imatu ku isir pe yolo, magina iye. Jadi saya kira begitu Pak, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita pada subuh hari ini, ya, mudah-mudahan ada berkahnya semua untuk kita memagi-magi, ya. Nah, salam akilin salam ki akhir insyaallah. Amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana sirif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaka gharama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulahi rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hadza wallahu waliyut taufiq min Allah mustanawah li tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.